Halo teman-teman semua, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial gimana cara mengedit audio pada DaVinci Resolve 17. Yang mana pada DaVinci Resolve 17 ini mempunyai halaman atau page khusus untuk mengedit audio yang namanya Firelight Page. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita langsung buka DaVinci Resolve-nya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh timeline ya teman-teman. Di sini saya lagi ceritanya lagi bincang-bincang. Kita langsung saja ke Firelight Page. Kita klik bagian sini. Oke, ini dia tampilannya. Di sini ada beberapa tab ya teman-teman ya, yang mana kita bisa ubah-ubah. Contohnya di sini kan ada tab Media Pool. Nah, kalau kita nonaktifkan dia nggak ada. Nah, di sini ada tab efek library juga yang fungsinya kita memberikan efek-efek nanti. Terus ya di sini ada index, di sini ada sound library, di sini ada ADR juga. Nah, kita untuk sementara ke media pool dulu. Yang mana media pool adalah tempat di mana file-file yang kita import dari page sebelumnya. Nah, di sini ada 4 tab lagi. Kalau saya klik ini adalah mixer. Mixer di mana ya untuk melihat channel-channel yang ada dan kita bisa me-adjust volumenya di sini dan bisa juga memasukkan efeknya yang selanjutnya nanti saya jelaskan. Di sini ada meter. Meters ini adalah yaitu untuk melihat, sama ini seperti mixer juga. Cuman bedanya ini hanya volumenya saja per channelnya. Dan juga di sini ada control room loudness-nya. Ini bisa kita lihat dari sini. Terus juga di sini ada monitor kecil, di mana ini adalah video saya muncul di sini gitu. Jadi kalau kita play ini, dia terlihat gitu. Nah, di sini ada metadata. Nah, saya coba nonaktifkan inspektor dulu. Nah, metadata ini seperti informasi ya pada file yang kita pilih. Tuh. Lalu tab yang terakhir di sini ada inspektor yang tadi saya aktifkan dulu ya. Nah, inspektor itu fungsinya untuk efek control ya. Jadi setiap kita mau edit-edit di sini juga ada edit default ya, seperti volume, pen, pitch, EQ juga ada di sini. Oke, untuk metadata saya tidak aktifkan dulu, tapi inspektor saya aktifkan. Oke, nah yang ini adalah kalau di edit page ini bisa dibilang timeline ya. Di sini saya juga nyebut ya timeline juga, timeline audio ya. Di sini ada audio track ya. Kebetulan saya kan hanya satu video yang ada audionya, jadi ini. Nah, audio satu ini dia stereo. Stereo tuh makanya ada L dan R ini ya teman-teman ya, artinya left and right, kanan kiri gitu. Biasanya kalau stereo kan gitu. Nah, untuk membesarkan ini supaya terlihat pulse audionya, saya tekan shift dan scroll mouse wheel-nya. Atau di sini juga ada. Nah, seperti ini, jadi lebih jelas ya teman-teman ya. Saya coba play dengan tekan space pada keyboard atau klik ini, player ini. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Oke, di sini di timeline ada tools ya. Nah, fungsinya saya jelaskan dari mulai sini. Ini adalah selection mode, di mana ini saya kecilkan dulu ya dengan pilih tanda ini ya. Atau kalau pada keyboard tekan ALT sama scroll mouse wheel-nya seperti ini. Nah, saya kembali lagi ke sini. Ini fungsi utamanya selection mode ya, kita untuk menseleksi. Saya bisa geser seperti ini dan saya bisa memasukkan, contoh ini kan baru dialog ya. Saya bisa ganti nama di sini ya. Saya double klik di bagian sini, saya klik aja dialog. Saya ingin drag back sound, di sini sudah saya sediakan. Saya tinggal bikin di sini saja. Langsung drag di sini ya. Oke. Nah, dia langsung hadir di sini. Langsung membuat track audio baru. Atau ini cara pertama. Cara kedua ini saya undo dulu. Kita bikin track dulu. Klik kanan, add track, mono atau stereo. Kebetulan ini lagu juga kan background juga stereo. Atau bisa kita jadikan mono, kita langsung klik mono saja. Contoh ya, ini adalah track audio mono. Kalau saya drag file audio yang stereo, kalau saya masukkan ke track audio yang baru kita bikin adalah mono, dia menjadi mono. Tuh, bedanya mono dan stereo. Kalau stereo ini ada 2 channel di dalam satu track.
kanan kiri. Kalau mono dia langsung menyatu, langsung jadi satu. Tapi untuk background itu saya mau defaultnya aja, yaitu adalah stereo. Saya undo dulu. Kita bisa juga bikin track lebih dari satu ya. Klik kanan, add tracks ya, jadi ada banyak. Mau berapa track yang kita mau masukkan? Mungkin contoh 5 ya. Langsung saya add track. Tuh, langsung ada track 5 ya. Saya undo dulu. Selanjutnya di sini ada namanya range selection mode. Artinya apa? Ini kita bisa menseleksi bagian track yang ingin kita edit. Misalnya saya klik ini range selection mode. Misalnya saya bagian sini saja nih, yang kecil nih. Saya tekan, saya drag seperti ini. Nah, ya. Terus saya misalnya saya pengen hapus bagian sini, saya klik delete pada keyboard ya. Nah, seperti itu. Jadi terhapus bagian audio yang kita select tadi menggunakan range selection mode, dan bisa untuk selection bagian mana yang untuk di play looping. Nah, ini untuk looping ya. Kita aktifkan seperti ini, dia ngeplay, dia ngelooping. Oke, itu sementara saya nonaktifkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada edit selection mode. Ini fungsinya multi tools ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau di sini berubah kursor saya menjadi selection, range selection maksud saya. Di sini itu range selection mode ya. Saya bisa menseleksi seperti ini. Saya kembalikan dulu ke sini. Tapi kalau saya ke bawah, nah dia berubah jadi selection mode, yang mana kita bisa pindahkan seperti ini. Oke, jadi fungsinya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya undo dulu semuanya. Oke, selanjutnya di sini ada razor. Ini untuk memotong bagian track audio yang ingin kita potong ya. Kita kembali lagi ke selection dulu. Oke, selanjutnya kita ke tools razor. Nah, ini fungsinya untuk memotong bagian audio yang ingin kita potong. Sebelumnya kita kembali dulu ke tools selection. Nah, sampai playheadnya muncul seperti ini ya teman-teman. Dan teman-teman, sebelum saya memotong ini, teman-teman harus pastikan kita menselect track yang mau kita potong dulu. Kalau enggak, langsung dia memotong semua track. Di sini ada 2 track yang mana belum saya pilih ya. Saya langsung mau memotong aja tanpa saya select track pertama ya. Ini saya pilih razor. Nah, ini terpotong. Tapi bagian track kedua juga terpotong. Karena apa? Saya belum menselect bagian atau track yang saya ingin potong saja. Oke, jadi perhatikan itu. Saya undo dulu. Jadi caranya kita kembali lagi ke sini. Saya klik track yang mau saya potong. Track dialog ini. Nah, baru saya pilih razor. Oke, jadi yang terpotong bagian ini aja. Lihat. Oke, ini sudah terpotong ya teman-teman ya. Nah, saya mau potong bagian sini. Razor. Oke, sudah terpotong. Jadi saya bisa pindahkan. Atau saya delete. Seperti itu fungsi razor. Saya undo dulu. Oke, selanjutnya di sini ada snapping ya. Snapping ini fungsinya untuk lebih ke magnetnya. Jadinya kalau ada misalnya file yang kita mau dempetkan ya, dempet, mau kita rapatkan, itu lebih presisi ya. Kita contohkan aja langsung. Ini saya kecilkan dulu. Misalnya saya cutting dulu deh bagian sini, saya cut. Nah, ini kan kepotong ya teman-teman. Nah, saya mau menggabungkan lagi ya ini ke sini. Kalau kita tanpa menggunakan snapping, ini kita kalau mau dempetkan ini itu agak susah. Tuh, kadang kelebihan teman-teman. Ya. Tuh susah, agak susah. Nah, saya undo dulu. Tapi kalau snapping saya aktifkan, ini lebih gampang. Nah, dia langsung dempet dengan presisi gitu. Jadi ini fungsinya. Jadi saya selalu mengaktifkan snapping. Kecuali ada beberapa kebutuhan spesial atau kebutuhan khusus yang membutuhkan kita manual gitu. Yang kita besarkan sekali, kita butuh manual. Ya bisa, kadang kan seperti itu ya, ada kebutuhan yang kita inginkan. Oke, next. Oke, selanjutnya ini adalah link selection. Nah, ini fungsinya lebih ke keterhubungan. Ini lebih ke link antara audio dan video ini ya. Contoh, audio ini kan videonya ini. Dia terkoneksi ya. Saya play dari awal ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, video ini dengan audionya. Dia kan sinkron ya. Artinya ini di saat saya bicara, audionya pas. Saya play langsung.
Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Nah, kan terkoneksi ya, atau link ya nih. Saya kalau klik unlink ini, saya klik ya, saya tidak aktifkan, saya geser. Nah, ini tidak terkoneksi teman-teman, ada tanda merah seperti ini. Nah, saya coba play ya. Jadi antara audio dan video ini tidak terkoneksi. Saya play. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama. Oh, jadi nggak sinkron. Jadi pastikan ini selalu terkoneksi ya, atau aktif. Saya undo dulu. Oke, saya aktifkan. Nah, selanjutnya ada tools flag. Ini lebih untuk memberi catatan ya. Jarang saya pakai. Saya lebih memakai marker ya. Sama, hampir sama nih. Marker saya klik. Nah, dia muncul di sini. Yang mana saya kalau double klik, dia muncul. Misalnya saya note bagian spesial misalnya gitu, atau warnanya saya ganti warna flagnya, dan nah ini ada flagnya. Nah ini kalau memang audionya sedikit sih nggak terlalu penting ya pakai marker ya, tapi kalau memang kita lagi ada project banyak banget track dan panjang-panjang, ini bisa membantu. Saya undo dulu aja. Oke, selanjutnya di sini ada namanya transit detection. Dia jadi fungsi untuk mendeteksi pulse yang ada di track ya. Coba saya besarkan, saya lebarkan ya. Contoh ya, saya aktifkan ini. Ya, ini muncul tandanya ya. Seperti ini teman-teman ya. Kalau saya unaktifkan dia nggak ada. Saya coba aktifkan, saya klik aktifkan nih di sini. Tuh, dia melihat deteksi pulse mana aja yang dia deteksi, yang mana saya jarang gunakan, jadi saya tidak aktifkan. Nah, selanjutnya di sini fungsi untuk view ya, timeline view optionnya. Jadi misal teman-teman di sini kan mau aktifkan video tracknya, bisa di sini. Nah, ini videonya teman-teman, track videonya. Oke, atau yang mana ada pilihan juga seperti ini gitu. Untuk sementara saya nonaktifkan saja, saya lebih suka seperti ini. Oke, saya kecilkan dulu. Oke, ini fungsinya ya untuk membesarkan track ya, jadi lebih enak. Dan ini untuk lebih menzoom ya, yang mana di sini saya biasa pakai shortcut ya, keyboard. Untuk melebarkan ini saya tekan shift sama scroll mouse seperti ini. Kalau yang bagian menzoom seperti ini saya menggunakan tekan ALT pada keyboard dan scroll mouse seperti ini. Dan satu lagi, kalau kita tekan Ctrl sama scroll mouse, itu dia lebih menggeser track ke samping. Bisa juga dari sini kan. Oh, ini video scrollnya muncul karena saya pilih ini. Saya nonaktifkan dulu. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya fungsi tools yang ada di sini. Oke, selanjutnya ke bagian mixer yang tadi ya teman-teman ya. Saya ingin berfokus ke bagian mixer dan inspector. Di sini mixer ya untuk menunjukkan channel masing-masing track ya. Di sini ada track dialog, di sini sudah saya ganti background. Saya coba play. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Di sini muncul semua ya, di track 1 di dialog dan di background ya di track 2. Di sini bagian volume masing-masing track ya teman-teman ya. Kalau saya perhatikan bagian dialog saya ini itu tadi hampir menyentuh 0 dB ya. Kali ini saya akan membahas tentang Tips buat teman-teman. Teman-teman perhatikan apabila ada track baik dialog maupun background yang di volumenya ini, volume suaranya itu menyentuh 0 dB, itu diturunkan. Karena apa? Kalau memang suara sudah menyentuh 0 dB, itu namanya picking atau pecah, yang mana itu tidak bisa diperbaiki lagi nantinya ya. Pastikan kita mengadjust volume ini agar tidak picking ya, atau menyentuh 0 dB. Saya coba play. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama. Nah, di sini saya agak mentok dikit ya. Saya turunkan dikit. Production. Kali ini saya akan membahas tentang Halo teman-teman, selamat datang di Gotama. Oke, sudah aman ya teman-teman ya. Tadi sempat kalau di volumenya minus 10 tadi aja masih mentok ya di bagian ini. Halo teman-teman gitu, dia picking. Oke, sudah saya turunkan. Nah, selanjutnya di audio kedua atau background ini kan kekerasan ya. Jadi suara saya tidak kedengaran. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama. Tuh, jadi ketiban. Nah, saya ingin mengecilkan volume pada background ya. Nah, caranya ada beberapa cara. Yang pertama yang simple ya di sini, kalau kita di selection mode ini terusnya kita di track background, kita arahkan kursor di sini. Nah, dia bentuknya jadi gini.
Nah, ini kita kalau tekan ke bawah. Nah, ini dia otomatis volumenya mengecil. Tuh, jadi -13, -10. Nah, bisa seperti ini, saya play. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Oke, jadi seperti itu ya. Cara kedua ini saya undo dulu. Cara kedua kita ke inspector. Nah, select track yang mau kita kecilkan. Nah, di sini ada volume. Nah, pastikan volume ini aktif dulu. Lalu saya turunkan. Sama saja. Ya, bisa dua-duanya. Nah, tapi gimana nih kalau caranya saya fade in? Fade in itu apa? Dari kecil ke besar. Nah, itu caranya bisa pakai tracking keyframe di sini atau pakai yang simpelnya dulu deh. Kalau saya scroll, saya besarkan. Nah, saya seperti ini. Ini kursornya berubah jadi seperti ini. Saya drag seperti ini. Nah, ini dia otomatis sudah fade in ya teman-teman ya. Perhatikan. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Nah, itu membesar ya, dari kecil membesar. Nah, di sini saya bisa ubah seperti ini untuk easy in jadi lebih smooth lagi. Halo teman-teman, selamat datang di... Oke, tapi gimana kalau sebaliknya? Misalnya dari besar ke kecil. Saya biasanya kan musik dulu masuk, baru dialog saya muncul ya. Contohnya seperti ini, misalnya saya drag ke sini. Halo teman-teman, selamat... Nah, ini saya mau kecilkan di bagian sini. Itu kan nggak bisa cara seperti ini. Bisanya hanya untuk kecil membesar dan besar ke kecilnya pun di ending track ya. Nah, di sini dia seperti ini. Gitu. Oh ya, ini saya potong dulu ya. Gimana sebaliknya ya tadi ya? Dari besar ke kecil. Nah, itu saya pakai namanya keyframe ya, keyframe pada volume ya. Contohnya ini besar kan seperti ini. Kita ke inspector, kita klik keyframe ini. Klik. Nah, dia sudah aktif keyframe yang mana teman-teman bisa ngeliat di sini ada keyframe ya, tuh. Di awal ya, atau di sini deh bagian sini ya, saya klik. Oke, ya ada keyframe ya. Selanjutnya saya ke sini ke bagian yang saya mau kecilkan. Nah, anggap di sini ya. Saya pilih lagi volume keyframe ya. Oke, ini ada 2 keyframe ya. Baru di sini saya arahkan ke sini, saya turunkan. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini dari besar mengecil. Kita coba play. Halo teman-teman, selamat datang di... Nah ya, dari besar. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini kita sepanjang track ini bisa kita mainkan keyframe. Kita bikin keyframe di sini. Di sini. Ini saya buat contoh aja ya, keyframe lagi. Keyframe lagi. Nah, bisa ini saya naik. Ini saya dari mulai naik. Nah, ini jadi naik turun teman-teman. Buat contoh aja. Saya coba play. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Nah, seperti itu ya fungsi keyframe. Teman-teman silahkan coba aja mengeksplor sendiri. Oke, untuk sementara saya membuat keyframe background seperti ini ya. Awalnya besar, terus saya mengecil saat dialog saya masuk. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya saya ingin berfokus untuk mengedit dialog. Nah, ini kan dialog saya teman-teman ya. Ini saya solo dulu ya. Jadi terfokus di track ini dialog. Nah, di sini kan ada volume yang tadi kita bisa bikin keyframe. Yang mana keyframe itu bukan hanya pada volume. Setiap properti ada pen, pitch, equalizer, segala macam. Selama ada tanda keyframe ini kita bisa membuat keyframe ya. Nah, ini pen juga untuk left and right juga ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada pitch ya, yang mana ini untuk menaikkan atau menurunkan nada suara saya atau pitch ya. Contohnya saya play ini. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Nah, kalau saya ini naikkan jadi 6, kita play. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Jadi berubah ya. Kita bisa tes sambil ngeplay juga bisa. Ini saya play, saya sambil geser ini. Halo teman-teman, selamat datang Datang di Gotama. Gotama Production. Nah, kali ini nih saya Nah, seperti itu teman-teman ya caranya ya. Nah, di sini ada EQ juga. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini lebih untuk mengedit frekuensi suara kita. Teman-teman bisa mengeditnya. Tapi saya lebih suka mengedit EQ ini di mixer. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Ini saya nonaktifkan saja dulu. Oke, kita ke mixer. Saya ingin memasukkan efek ya. Ini ada di mixer. Nah, di dialog saya ini kan masih agak sedikit ada bocoran noise ya. Noise itu ya suara yang berisik kayak gitu-gitu. Mungkin pada saat kita merekam itu ada suara kipas, AC atau yang lainnya. Nah, kita ingin meminimalisir suara bocoran seperti itu. Nah, caranya kita masukkan efek. Nah, di mixer ini kita ke track A1, kita pilih efek. Saya pilih ke
noise reduction. Pilih noise reduction. Oke, muncul pop-up seperti ini. Ini adalah tools untuk noise reduction. Jadi bisa kita edit. Defaultnya seperti ini. Saya coba play dulu ya. Halo teman-teman, selamat datang di... Nah, lebih bersih, lebih jernih. Defaultnya aja udah lebih jernih ya. Kebetulan saya udah bagus ya defaultnya aja ya. Tapi kalau teman-teman belum puas, silahkan adjust aja di bagian sini nih. Ya, saya anggap defaultnya saja. Oke. Nah, misalnya mau tambahkan lagi efek bisa di sini. Efek pertama noise reduction. Yang kedua misalnya contoh saya pengen kasih echo gitu kan. Di sini ada delay ya. Contoh aja ini echo. Nah, saya coba play. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Nah, itu wow. Banyak banget echo-nya. Nah, ini echo ya, teman-teman bisa pilih di left channel right ya untuk echo sebelah kanannya lebih panjang, lebih pendek. Teman-teman silahkan oprek sendiri ya, explore sendiri ya. Ini saya delete dulu karena saya butuh noise reduction ya. Nah, selanjutnya, di sini ada EQ teman-teman ya. Nah, saya lebih suka edit EQ di sini ketimbang di sini ya. Saya coba double klik di sini. Nah, dia muncul seperti ini. Oke, kembali lagi. Yang tadi saya katakan simpelnya adalah ini frekuensi suara kita. Di ini low, mid, dan high atau treble. Yang mana defaultnya tuh low-nya di cut bagian sini dan high-nya juga di cut. Ini defaultnya suara ya. Kalau saya terbalik, karena tipe suara saya itu lebih ringan, saya ingin lebih terlihat jernih dan crisp. Garingnya itu saya malah taikan bagian high-nya. Jadi saya coba play. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Nah, itu lebih garing aja, saya suka ya. Coba saya play sambil saya aktifkan dan tidak. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Nah, kali ini nih... Nah, lebih garing aja. Kalau teman-teman silahkan explore sendiri gimana karakter suara teman-teman yang teman suka gitu. Oke, untuk sementara ini. Oh iya, jangan lupa klik Ctrl S atau save ya, supaya nih ada tanda edit masih merah ini, tandanya belum tersave. Ini langkah simple tapi jangan sampai lupa. Kalau tidak kita udah edit susah-susah, belum tersave kan bisa bahaya. Oke, selanjutnya ini ada dynamic ya, ini lebih ke kompresor ya. Saya double klik. Nah, kompresor ini fungsinya lebih untuk, jadi suara kita kan ada dynamic pulse-nya ya, ada saat kebesaran, ada saat kekecilan suara di sini ya. Nah, kompresor ini fungsinya untuk membalancing ya. Di saat suara kita kekerasan dia mereduce ya, mengecilkan. Di saat suara kita kekecilan dia memboostingnya gitu ya. Kita pilih kompresor di sini ya. Di sini ada pilihan, ada expander, ada gate, ada limiter. Saya fokus ke kompresor saja. Noise gate ini gate untuk ibaratnya untuk membatasi suara. Jadi suara di frekuensi tertentu di cut sama dia. Tapi saya menjelaskan untuk lebih detailnya itu nanti di video terpisah mungkin ya. Saya fokus ke kompresor saja karena kompresor yang lebih penting. Oke, saya klik kompresor dan defaultnya seperti ini. Ini udah bagus defaultnya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau ubah lagi bisa di thresholdnya. Nah, kalau thresholdnya makin saya turunkan seperti ini, jadi kalau volume yang sudah mendekati tinggi segini, sama dia sudah di reduce gitu. Tapi jangan terlalu ke bawah kayak gini. Ini tuh suara kita baru di tengah udah di reduce atau dikurangi. Itu kurang pas ya menurut saya ya. Jadi saya tuh defaultnya aja kurang lebih seperti ini. Rasionya juga seperti inilah kurang lebih ya. Jadi ini transisi pada saat di reduce-nya ya gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi lebih balance. Kita coba play. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat ya. Saya akan membahas tentang ini bagian reduce-nya ya. Berjalan. Oke, selanjutnya apa ya? Oh ya, ada satu fitur lagi yang ingin saya share ke teman-teman ya. Di sini ada namanya automation. Nah, automation ini fungsinya untuk apa? Jadi kan kalau di sini ada keyframe. Ya teman-teman, yang tadi saya membuatkan dari besar ke kecil kan, ini kan manual ya. Dengan cara kita bikin klik ini ke inspector, klik keyframe. Terus ya kita setelah buat baru kita naikkan turunkan. Nah ya, saya undo dulu. Nah, kalau menggunakan automation, di saat nanti kita mengeditnya, kita play, kita bisa naik turunkan volumenya itu dengan kita gerakan sambil ngeplay, dia langsung kerekam sendiri sesuai dengan track yang kita play. Saya contohkan aja langsung ya. Saya klik automation. Di sini muncul ada banyak pilihan yang bisa kita untuk automation. Nah, contohnya saya klik fader dulu ya. Nah,
Di bagian track 2 kita klik ini. Kita aktifkan ya automation ya. Nah, otomatis di bagian track A2 ini automationnya juga sudah aktif. Ya, dimana kalau saya play nanti terusnya saya adjust, saya naik turunkan mixer A2 ini, dia akan merekam fadernya. Sebelumnya ini saya pilih, klik ini saya pilih fader karena memang yang kita edit automationnya kan fader. Jadi ini aktifkan fader supaya teman-teman bisa melihat ya. Oke, saya play langsung. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Nah, kali ini nih saya akan membahas tentang asuransi penipu. Oke. Nah, teman-teman bisa ngeliat ya di sini ya, fadernya ya. Ini turun naik ya. Coba kita play ya. Teman-teman perhatikan. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Nah, kali ini nih saya akan membahas tentang asuransi. Nah, jadi gitu teman-teman ya, fungsi automation ya. Jadi kita bisa bikin langsung otomasi keyframe-nya tanpa harus membuat manual seperti ini. Nah, ini terkadang mungkin dibutuhkan buat teman-teman gitu. Dan yang kita bisa bikin automation bukan hanya fader aja ya. Bisa buat mute, pan, EQ, dan seterusnya gitu teman-teman. Oke, gimana teman-teman tutorialnya? Semoga teman-teman bisa paham ya dan semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan coba jawab sebisa saya. Oke, akhir kata jangan lupa like dan subscribe ya Gotama Production ya teman-teman ya. Akhir kata sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. Bye-bye.